والشكر علينا مدى لله دا. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Saya mohon izin untuk menggunakan waktu yang sebentar ini untuk bersyukur kepada Allah. Karena setiap kali memasuki Ramadan, saya mendapat kebebasan ekstra dalam hidup saya. Jadi saya dengan komunitas saya, Kiai Kanjeng dan sebagainya itu sama Allah mendapatkan kemerdekaan di mana kami hanya berinteraksi dengan orang-orang yang sama rendahnya, orang-orang yang sama, katakanlah sama levelnya, sama bodohnya, sama. Jadi saya tidak mungkin berinteraksi dengan yang lebih tinggi dari itu. Jadi Islam yang tingkat tinggi itu kan misalnya Islam di universitas. Dan saya tidak mungkin masuk ke situ dan saya bersyukur karena itu sehingga agak longgarlah saya puasa ini kecuali acara-acara dengan rakyat kecil sehingga saya bisa lebih konsentrasi untuk lebih banyak ketemu anak-anak saya yang masih kecil-kecil. Jadi saya selalu bersyukur kalau saya melihat daftar-daftar penceramah terutama di kampus-kampus, bahkan juga di umumnya masjid-masjid. Dari Bandung sampai Jogja, sampai mana-mana. Itu daftar penceramahnya itu apakah tarweh atau kuliah subuh itu semua dengan syarat. Dan saya alhamdulillah tidak memenuhi syarat sehingga saya agak bebas. Itu misalnya tanggal sekian tuh Profesor Dr. MA, besoknya Legend TNI, besoknya lagi Profesor Dr. MD SH, Profesor Dr. MSc, LC, MSc APT, LC MSI, SH PhD, MAG, MBA, SPSI, MSI. Wah, semua itu saya tidak memenuhi syarat. Jadi seberapapun peningkatan saya dan umat yang selevel dengan saya, itu serajin-rajinnya sholat kami, sebagus-bagusnya akhlak kami, sehebat-hebatnya pun perkembangan dari budaya keislaman kami dan seterusnya itu tidak akan mampu mencapai level kampus. Karena sudah terlanjur, bukan sarjana, bukan MSc, bukan doktor, bukan profesor. Padahal syarat ketinggian Islam adalah kalau sudah mencapai tingkat profesor, doktor, sarjana utama, S1, S2, S3, bahkan ada spesialisasi yang bermacam-macam. Dan itu adalah tanda-tanda dari keulamaan. Jadi kalau zaman dulu ulama itu ada tingkat-tingkat syekh, kemudian misalnya seorang mursyid itu biasanya seorang syekh, lebih tinggi lagi seorang maula yang disebut maulana. Kemudian ada yang kiai biasa kalau di Jawa dan sebagainya itu. Kemudian berkembang ternyata ada yang lebih tinggi dari syekh. Namanya Dr. Andes. Lebih tinggi lagi MA, MSc. Lebih tinggi lagi doktor. Dan lebih mulia dan lengkap lagi kalau profesor doktor. Nah di tingkat keislaman yang tinggi, yang mungkin tingkatnya itu kualitasnya itu kualitas karomah, ya, itu hanya mungkin diisi oleh orang-orang yang lebih tinggi dari syekh, yaitu profesor, doktor dan sebagainya itu. Lah saya alhamdulillah sampai mate aku yo SMA aku tamate gak murni. Jadi mudah-mudahan Allah tetap menerima kita-kita yang rendah-rendah ini karena kita tidak mungkin mencapai gelar-gelar keislaman yang luar biasa itu. Dan
Siapa lagi yang diandalkan kalau bukan kaum ulil albab, ulil nuha, dan ulil absor? Anda yang ketemu saya di alun-alun, ketemu saya di beranda masjid, di balai-balai RK, tidak mungkin memenuhi syarat untuk disebut ulil absor, ulil nuha, ulil albab yang advance, yang bernama Profesor, Doktor, MSc, MSI, PSI, dan lain sebagainya itu. Jadi mudah-mudahan meskipun kita tidak tinggi surganya, tetapi ya bolehlah di pinggiran-pinggiran surga Allah meridhoi kita untuk berada di sana. Sebab dengan gelar-gelar yang sekarang lebih tinggi dari Syekh dan Maulana itu, saya kira kita harus betul-betul berendah hati bahwa alhamdulillah Islam telah mencapai tingkat kualitas yang luar biasa. Sehingga masjid-masjid di kampus-kampus di universitas sedikit pun tidak bisa dibandingkan ketinggiannya dengan Islam-Islam macam kita semua yang di bawah-bawah. Yang paling pol BA, yaitu Bachelor of Art, yang ternyata adalah bakul areng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.